Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Lewat juri yang saya ta'zimi dan sahabat dai-dai rahimahullah, senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap santun terkumpul hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada mahkota alam pelipur lara di kala duka, pengobat kolbu di kala rindu, yakni Nabi yang gak pernah jadi anggota KPPS tapi ibadahnya selalu jadi yang terderes. Nabi yang gak pernah ikut pemilu tapi syafaatnya selalu ditunggu-tunggu, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara mengenai generasi muda pasti identik dengan yang namanya masa muda. Masa yang hebat dikarenakan masa muda masa yang tua dan masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Tentu hadirin, tak elok rasanya jika kita tidak memanfaatkan masa muda kita dengan baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menasihati kita dalam sebuah hadisnya, "Ibtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Hadirin, ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama, syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, sihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Selanjutnya yang keempat adalah faraghaka qabla syaghlika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautika, yaitu hidupmu sebelum datangnya mautmu atau matimu. Teman-teman yang dirahmati Allah, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang besar seperti ini karena terdapat peran besar dari pemuda-pemudanya yang gigih dan berpikir. Kira-kira kita bisa gak menjadi pahlawan untuk bangsa ini? Kira-kira kita bisa gak menjadi penyelamat untuk bangsa ini? Tetapi kita lihat bangsa ini sudah bagus, sudah besar dari dulu. Tetapi kita lihat ke belakang lagi teman-teman. Sejarah Islam telah mencatat betapa banyaknya pemuda-pemuda Islam yang mampu menorehkan tinta emas untuk jaya Islam. Contohnya siapa? Yang pertama, Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang ke-22 tahun hadirin, mampu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Yang mana pada saat itu para jenderal agung telah merasa putus asa. Jenderal-jenderal yang pangkatnya di atas Al-Fatih sudah tidak bisa menaklukkannya. Tetapi tiba-tiba Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Abdurrahman An-Nasir. Di usianya yang ke-21 tahun mampu membuat Andalusia mencapai titik kemajuan yang besar. Ia dapat menganulir berbagai pertikaian dan membuat kebangkitan Said yang tiada duanya. Masya Allah. Ingin jadi seperti itu hadirin? Ingin? Kalau ingin kita takbir bareng-bareng. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Semoga kita dapat menjadi seperti Al-Fatih dan Abdurrahman An-Nasir. Tetapi hadirin, satu pertanyaannya, bisa nggak
kita menjadi generasi muda yang nasionalis, toleran, dan berdaya saing secara global untuk kemajuan bangsa serta maupun dan Islam dunia. Kira-kira kita bisa apa enggak? Bisa nggak ini kira-kira? Nah, untuk dapat merealisasikan terbentuknya bangsa yang tidak berada, tentu peran generasi muda sangat dibutuhkan. Tenaga maksimal kita diperlukan dan kecerdasan intelektual kita perlu dibutuhkan. Betul apa betul? Yang pertama, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama yaitu berusaha, berinovasi dan mengembangkan iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Kita sebagai generasi muda harus dapat berinovasi dan berkreasi, iptek. Tetapi yang tidak kalah penting, kita juga harus dapat memanfaatkan iptek tersebut untuk menjadi hal-hal positif bagi umat, sehingga kita ini bukan hanya bisa berinovasi, bukan hanya pintar, tetapi kita juga menjadi orang yang bermanfaat. Betul apa betul? Betul. Jangan sampai ketika kita ketinggalan zaman, jangan sampai juga kita melupakan syariat Islam. Nah, hadirin, yang kedua adalah memperluas ilmu pengetahuan. Kita sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari SNPN Negeri 2 nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.